Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Mediandra, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan langkah demi langkah untuk menentukan skala prioritas menggunakan metode AHP. Sebelum kita lanjut untuk menjelaskan langkah demi langkahnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu metode AHP. AHP sendiri adalah singkatan dari Analytical Hierarchy Process, yaitu salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang memiliki keunikan dibandingkan yang lainnya. Karena dalam pembobotan kriteria, bobot dari setiap kriteria bukan ditentukan di awal, tetapi ditentukan menggunakan rumus dari metode ini berdasarkan skala prioritas atau tingkat kepentingan yang bersumber dari tabel saat ini. Berikut ini adalah tingkat kepentingan yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Pertama, nilai kepentingan 1 yaitu sama penting. Nilai kepentingan 3 cukup penting, satu level lebih penting dibandingkan alternatif lainnya. Nilai kepentingan 5 lebih penting, 2 level lebih penting dibandingkan alternatif lainnya. Nilai kepentingan 7 sangat lebih penting, 3 level lebih penting dibandingkan alternatif lainnya. Nilai kepentingan 9 mutlak lebih penting, 4 level lebih penting dibandingkan alternatif lainnya atau lebih tinggi. Dan dalam metode ini terdapat nilai konsekuensi indeks. Adapun tabel konsekuensi rasio dari metode analytical hierarchy proses ini yaitu sebagai berikut. Jumlah kriteria 2 sama dengan 0, 3 0,58, 4 0,90, 5 1,12, 6 1,24, 7 1,32, 8 1,41, 9 1,45, 10 1,49. Dinamakan metode analytical hierarchy process dikarenakan dalam metode ini proses penyelesaiannya dengan cara menyelesaikan setiap kasus dengan menyelesaikan terlebih dahulu matriks bobot kriteria, kemudian alternatifnya. Keunikan metode ini dibandingkan metode lainnya yaitu metode ini di dalamnya menentukan bobot kriteria berdasarkan hasil evaluasi matriks bobot kriteria, bukan ditentukan di awal oleh stakeholder dibandingkan metode lainnya. Terdapat 3 elemen di dalam metode AHP, yaitu ada masalah, kriteria, alternatif. Berikut ini adalah struktur dari AHP. Masalah, baru ke kriteria, turun lagi ke kriteria, ada kriteria alternatif dan kriteria alternatif. Struktur metode analytical hierarchy process. Adapun algoritma penyelesaian metode analytical hierarchy process AHP yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, mendefinisikan terlebih dahulu kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur penyelesaian masalah dan menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria. Langkah kedua, menghitung nilai matriks perbandingan dari masing-masing kriteria berdasarkan tabel nilai kepentingan. Langkah ketiga, kita menghitung nilai bobot kriteria. Langkah keempat, kita menghitung nilai konsekuensi indeks. Langkah kelima, kita menghitung nilai konsekuensi rasio. Baiklah, kita lanjut dalam soal UTS-nya. Sebuah perusahaan marketing yang bergerak di bidang perangkat teknologi ingin mengekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah. Adapun perangkat teknologi yang sedang dianalisis yaitu handphone. Ada tipe handphone yang akan dianalisis. Ada tipe 3 handphone yang akan dianalisis untuk melihat sejauh mana daya serap konsumen selama ini terhadap 3 tipe handphone tersebut. Berikut ini adalah tabel properti dari handphone tersebut. HP pertama harganya 2,3, memorinya 3,5, warna 256, kamera 2, berat 126. Seperti yang ada di dalam tabel berikut, variabel K1, K2, K3, K4, K5, serta K6. Bagaimana menyelesaikannya? Pertama, untuk menyelesaikannya kita menentukan skala prioritas dari setiap kriteria. Dalam hal ini berdasarkan evaluasi tim marketing, K1 itu adalah harga, merupakan prioritas utama. Kemudian K6 dan K5, K6 itu keunikan dan K5 itu berat, merupakan prioritas kedua. K2, K3, K4. K2 itu memori, K3 itu warna, K4 itu kamera. Dapat dikomposisikan dalam tangga prioritas seperti gambar berikut. Lalu yang keduanya kita menghitung nilai Pareto metric
atau perbandingan berpasangan dari setiap kriteria. Berikut ini adalah tabel matriks perbandingan pasangan dari kriteria di atas, yaitu sebagai berikut. Harga itu untuk nilainya prioritasnya 1, baru ke memori 5/1 di bagian harga, warna 5/1, kamera 5/1, berat 3/1, keunikan 3/1, memori 1/5, memori 1, warna 1, kamera 1, berat 1/3, keunikan 1/3, warna 1/5, untuk memori 1, warna 1, kamera 1, berat 1/3, keunikan 1/3, kamera 1/5, memori 1 untuk warna, kamera 1 untuk berat 1/3 serta keunikan 1/3 juga. Berat, lalu kita ke unik 1/3, 3/1, 3/1, 3/1 dan 1/1. Berikut ini adalah normalisasi metrik perbandingan di atas. Untuk normalisasi metrik perbandingan perpasangan dapat dilihat untuk nilainya dari masing-masingnya terdapat nilai di harga 2,26, memori 14, warna 14, kamera 14, berat 6, keunikan 6. Untuk menghitung nilainya kita bisa menggunakan W sama dengan 1 per N kuartal A kuadrat berdasarkan baru I per J berdasarkan tabel normalisasi metrik perbandingan di atas. Berdasarkan berpasangan itu sebagai berikut. Harga dengan harga 1/2, 1/2,6, 5/14, 5/14, 5/14, berat 3/6, keunikan 3/6. Berikut ini adalah hasil dari berpasangannya perbandingan berikut. Berikut ini adalah metrik perbandingan, yaitu sebagai berikut: 0,4425, 0,885, 0,0885, 0,885, 0,1473, 0,1473 seperti yang ada di dalam lampiran Word yang saya buat. Maka berikutnya nilai rata-rata dari matriks perbandingan kriteria sebagai berikut. K1 itu bisa kita jumlahkan 0,4425 ditambah 0,371, 0,3571, 0,3571, 0,5000, 0,5000. Jika semuanya ditambah dibagi per 6, hasilnya 0,4190. Yang di K2-nya 0,0885 tambah 0,0714, 0,0714 tambah 0,0714 tambah 0,0555 tambah 0,0555 dibagi 6. Lakukan itu berturut-turut sesuai dengan apa yang terjadi, tertulis di perbandingan matriks berikut yang ada di atas. Lalu maka nilai bobot kriteria W dan J adalah 0,4190 per 0,660. Ini kita masukkan nilai bobot ini dapat dari hasil dari matriks perbandingan kriteria yang di atasnya. Lalu untuk menghitungnya, CI dari hasil yang ada kita hitung di atas, kita bagi, dapatlah hasilnya 6,0579 kurang 6 bagi per 5, hasilnya 0,0116. Untuk N sama dengan 6 diperoleh RI kuadrat 6 sama dengan 1,4, sehingga RI 0,116 sama dengan 0,0093 kurang lebih, berarti nilai konsisten CI nya 1,4.
Sekian dari saya, jika ada salah atau kekurangan saya mohon maaf. Lebih kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.